Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat betul. Alhamdulillah sehat semua. Nah, untuk minggu lalu sudah mengisi tugasnya semua atau belum? Kemudian jangan lupa juga untuk mengisi link kehadiran untuk perkuliahan kita hari ini. Jadi kalau misalnya tidak mengisi link kehadiran nanti dianggap tidak hadir juga. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan hari ini, diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan pengertian dari DNA dan RNA. Kemudian tujuan yang kedua, diharapkan mahasiswa nanti setelah mengikuti perkuliahan ini mampu menganalisis struktur serta fungsi dari DNA dan RNA. Oh ya, satu lagi dari kompetensi yang diharapkan kalian bisa membedakan antara DNA dan RNA. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan ada pretest terlebih dahulu nih. Nah, siap-siap ya, link akan segera diberikan. Nah, yang sudah mendapatkan link tersebut silahkan langsung mengisi. Waktunya adalah 5 menit ya Bu ya. Oke, 5 menit ya. Oke, nah pernah nggak nih dengar cerita tentang RA yang diakui sebagai ayah dari seorang anak dengan inisial ibunya itu WA? Pernah tidak mendengar Ibu Eka dan Mama Wan? Pernah dong. Yang lagi viral itu ya? Iya, yang lagi viral itu. Katanya kan si WA ini menganggap bahwa si RA ini adalah ayah dari anaknya. Nah, kira-kira gimana ya cara kita menentukan si RA ini itu adalah ayah biologis dari anaknya si WA ini? Gimana nih tanggapannya Bu Eka? Bisa kita cek aja DNA-nya. Nah, pertanyaannya apa sih DNA? Ya. Coba sebelum kita mulai, kalian tulis di komentar apa itu DNA. Ya, nanti kita akan cek ya Bu ya, Iya. jawabannya siapa nih yang benar nih. Iya, betul. Oke, waktunya mungkin 2 Ya, menit lah ya, 2 2 menit untuk mengisi kolom komentar pengertian dari DNA itu apa. Ya. Oke. Oke, selanjutnya setelah nih teman-teman sudah mengisi semua ya Bu ya, pengertian dari DNA apa segala macam. Kemudian pertanyaannya lagi, sebenarnya kenapa ya kok DNA itu bisa untuk mengecek biologis ataupun orang tersebut adalah ayah kandung dari si anak ini? Itu gimana Bu ceritanya? Oke. Kita belajar, tapi sebelum kita cari tahu DNA itu apa, mungkin sedikit informasi. Kalau DNA itu kan asam nukleat ya, jenis asam nukleat. Mungkin kalian ingat waktu kita ngebahas di pertemuan sebelumnya. Oke, untuk sedikit mengingatkan apa itu asam nukleat. Asam nukleat adalah asam organik pembawa informasi genetik. Ya, oke, mudah-mudahan masih ingat. Oke, nah sekarang apa sih DNA? Coba Bu Mahwar mungkin ya, Bu Mahwar bisa kasih tahu ke kita apa itu DNA? Oke, DNA itu adalah pembawa informasi genetik dari sel ke sel, dari generasi ke generasi. Nah, ini sama prinsipnya seperti protein. Protein itu kan adalah turunan-turunannya itu adalah asam amino. Maksud saya penyusun dari protein, kalian masih ingat itu adalah asam amino. Nah, mirip dengan DNA. DNA juga penyusun DNA adalah asam nukleat. Oke, bagus sekali. Terima kasih Bu Mahwar. Oke, sekarang kita mulai dengan strukturnya mungkin ya. Struktur DNA. DNA itu tadi sudah diingatkan Bu Mahwar, dia adalah asam nukleat. Strukturnya itu terdiri dari nukleotida, tapi kan banyak susunan nukleotidanya, makanya disebut dengan polinukleotida. Oke. Bu, tadi kan sudah menjelaskan nih tentang DNA itu pengertiannya tentang pembawa informasi genetik dari sel ke sel, dari generasi ke generasi. Jadi sebenarnya kepanjangan dari DNA itu apa sih ya Bu? Oke. Mungkin boleh sekarang kita konfirmasi ya bahwa DNA itu kepanjangan dari deoksiribonukleik acid. Iya, jadi di dalam DNA itu ada nukleotida,
Kemudian dalam nukleotida itu ada basa nitrogen, yang mana basa nitrogen itu mempunyai urutan nukleotida berupa kode genetik, dan kode genetik itu bisa digunakan untuk sandi yang memerintahkan sel agar membuat segala sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan, termasuk di dalamnya adalah metabolisme gitu ya. Oh iya, kita belum ngebahas struktur DNA nih. Sebenarnya DNA itu penyusunnya apa aja sih? Selain tadi yang disebutkan di awal ada basa nitrogen, jelaskan. Oke, ada 3 ya selain tadi basa nitrogen, kemudian ada yang kedua ada gugus fosfat, nah yang ketiga adalah gula pentosa. Nah, untuk gula pentosa ini, nah kenapa dia dikatakan gula pentosa? Ada apa di situ? Di dalam gula pentosa, silakan dijawab. Apa itu gula pentosa? Gula pentosa itulah adalah gula dengan jumlah atom karbonnya 5 ya. Nah, oke. Itu kenapa di DNA itu disebutnya, kalau tidak salah untuk gulanya ini, kalau untuk DNA namanya deoksiribosa. Iya. Itu yang menjadi asal kata dari DNA, deoksiribo. Nah, tinggal nukleik asidnya itu kan hampir sama DNA sama RNA. Tapi selain deoksiribosa, untuk gula pentosa itu ada yang ribosa juga, tapi itu bukan untuk DNA, tapi untuk RNA. Gitu ya. Baik, sudah Paham clear ya sampai sini ya. Tadi yang di DNA, kenapa di DNA disebut deoksi sedangkan RNA disebut ribosa. ribosa. Ada kenapa di situ? Nah, bedanya mungkin apa ada gitu ya? Kalian dari kawan-kawan yang lain yang bisa memberikan komentar kenapa dia dikatakan deoksi. Ya, jadi deoksi itu artinya dia sudah kehilangan atom O-nya atau oksigennya. Jadi deoksi. Oke. Wah, kita udah belajar banyak nih hari ini. Jadi sebelum kita tutup dan sebelum kita post test ya ibu-ibu, nah kita akan simpulkan dulu perkuliahan kita hari ini. Silahkan ditulis dulu barangkali ada yang punya kesimpulan. Nah, baik, yang pertama kita simpulkan, kita udah belajar tentang DNA RNA ya hari ini ya. Perbedaannya adalah pertama dari letaknya. DNA itu sebagian besar ada di nukleus dan sedikit ada di mitokondria dan kloroplas. Tapi kalau RNA ada di dalam sitoplasma, nukleus dan kromosom. Kemudian untuk basa pirimidinnya, DNA punya sitosin dan timin, sedangkan RNA punyanya sitosin dan urasil. Bagus. Kemudian untuk perbedaan lainnya, untuk gula pentosanya, DNA tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Mahwar. DNA itu punyanya deoksiribosa, sedangkan RNA itu punyanya ribosa. Oke. Selanjutnya, ini ada tugas. Nah, kalian silakan mengisi tugasnya di link. Nah, itu batas waktu pengisian pengumpulan tugas sampai pukul 12 nanti siang ya. Kemudian kita post test dulu terlebih dahulu. Oke. Post testnya sudah dikirimkan linknya, silakan kalian isi, waktunya 5 menit. Oke. Baik. Kita tutup ya Bu ya. Iya. Kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga kalian selalu sehat, tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih sudah menyimak perkuliahan hari ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.